Presiden Prabowo Subianto baru meresmikan layanan bank emas atau Bullion Bank 2 hari lalu. Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan memberi izin PT Bank Syariah Indonesia dan PT Pegadaian menjalankan usaha bullion. Tapi sudah tahukah masyarakat tentang bank emas serta manfaatnya? Kita simak laporan koresponden Desi Aritonang dari Jakarta. Dikenal sebagai negara dengan cadangan emas terbanyak, Indonesia akhirnya memiliki bank emas atau Bullion Bank yang diyakini akan membuat ekosistem bisnis emas di Indonesia kian berkilau. Lalu apakah masyarakat Indonesia sudah mengetahui apa itu Bullion Bank dan apakah mereka berminat untuk menabung logam mulia di bank yang memiliki kegiatan usaha bullion? Belum pernah dengar sih Bullion Bank. Bullion Bank belum pernah sih. Terakhir saya dengar kemarin, Mbak. Tapi info untuk lebih jelasnya memang saya kurang paham, tapi saya sudah pernah mendengar tentang Bullion Bank. Pemerintah membentuk bank khusus penyimpanan emas atau Bullion Bank yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 terbit pada 18 Oktober 2024 untuk mewadahi penyelenggaraan kegiatan bullion atau usaha yang berkaitan dengan emas di Indonesia. Menurut peraturan tersebut, kegiatan usaha bullion meliputi simpanan emas, penitipan emas, perdagangan emas, pembiayaan emas, dan kegiatan lainnya yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dalam hal simpanan, tidak ada minimal deposit saat menyimpan dalam bentuk tabungan emas dengan perjanjian bisa disimpan 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan. Sebagai pengembalian, nasabah akan mendapat imbal hasil berbentuk gramasi emas. Sedangkan dalam hal pengajuan pinjaman emas, dikenakan minimal 500 gram emas. Batasan ini ditentukan lantaran bank bullion ini ditargetkan untuk konsumen manufaktur. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kecenderungan impor emas dan menghemat devisa ekspor Indonesia. Di Indonesia ini potensinya masih besar ya, karena kebutuhan impor emas kita tiap tahun tuh berapa ton. Kenapa nggak bisa dipenuhi dalam negeri? Karena tadi tambang-tambangnya kan masih terbatas. Terus kita nggak ada refiner yang bagus. Kan kamu tahu, emas kita kan diekspor tuh, biji-biji emas. Nanti udah jadi batangan, diimpor ke kita lagi. Kenapa nggak di kita dioptimalkan? Nah terus sekarang kan udah masuk ke kita nih. Mbak-mbak pada beli nih, emas batangan disimpan. Kan sayang. Kan begitu terus sayang. Akan alangkah baiknya kalau yang tadi udah emas kita beli itu, saya juga ada sih di berangkas saya kan, nggak banyak tapi itu saya simpan aja di Bullion Bank. Itu yang dipakai untuk yang manufaktur tadi. Dia mau beli emas nih nggak ada, di pasaran nggak ada kan, dia harus lari ke Singapura. Kenapa nggak lari ke sini? Nah sekaligus mengoptimalkan itu. Nah ini kan nanti di bawah-bawahnya bergerak nih. Wah produksi kita tambah dong. Nah itu konteks bullion sebenarnya secara kalau kita melihat secara luasnya seperti itu. Berdasarkan kajian Kementerian Perekonomian, pembentukan Bullion Bank memberikan keuntungan bagi pemerintah, industri pengolahan emas, bank, dan masyarakat yang memiliki simpanan emas. Pemerintah diuntungkan karena bisa menghemat devisa negara. Bank Indonesia menjaga kestabilan moneter melalui skema likuidasi emas. Industri perhiasan dapat membeli emas dari Bullion Bank. Sementara industri tambang emas bisa mendapat sumber pembiayaan proyek dan bank emas dapat menjadi penjaminnya. Guru Besar Ekonom UI, Telisa Aulia Valianti mengatakan volume pembelian emas di Indonesia sangat tinggi. Semakin cepat berdiri Bullion Bank, maka kian cepat juga memenuhi kebutuhan para produsen industri perhiasan seperti emas batangan sebagai bahan baku. Jadi ini intinya positif lah kalau kita bisa mengoptimalkan peluang-peluang tadi. Dan terakhir tentunya sangat dibutuhkan, tadi kita sudah menyampaikan POJK ini sangat penting, kami mengapresiasi. Selanjutnya dari sisi yang lain yang dibutuhkan pastinya tax rule yang pro kepada bullion dan tadi customer protection Bapak Ibu. Jadi tetap kita juga berdiskusi ya dengan beberapa rekan-rekan, kita sangat penting sekali customer protection-nya dan regulation certainty-nya. Dan tadi cross-sectoral organization, international membership, kemudian juga mungkin yang sangat dibutuhkan juga Bapak Ibu, safety net-nya seperti apa dan risk mitigation. Ya. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin pelaksanaan usaha bullion kepada Pegadaian sejak Desember 2024. Usaha ini meliputi usaha deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi, serta perdagangan emas.
Izin serupa juga sudah dikantongi Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk produk perdagangan emas dan penitipan emas. Prospek bisnis bullion bank diperkirakan memberikan nilai tambah dari sumber daya emas di Indonesia, baik emas hasil tambang ataupun emas yang dimiliki masyarakat. Desi Aritonang, Nugrah Endrianto, Jakarta.